Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again to quick update Bitcoin. So in this video kita bakal bahas tentang kondisi daripada Bitcoin ya. Kalau kita lihat Bitcoin kembali lagi ke kisaran range $30.200. Jadi dia reclaim lagi 30.000 dan ini sudah yang keempat atau 5 kalinya dalam pekan ini atau pekan lalu ya. Berarti ya basically kita berada di dalam fase sideways-nya, dan fase sideways itu biasanya bisa merupakan indikasi juga terjadi yang namanya akumulasi, sehingga setiap kali harga dikasih murah selalu ada yang beli, dikasih harga murah selalu ada yang akumulasi, dan itu bisa menjadi pertimbangan kita juga melihat bagaimana kira-kira pergerakan market crypto ke depannya gitu. Paling tidak untuk mid term atau short term lah, kita nggak ngomongin untuk long term dulu karena based on fundamentalnya sendiri memang belum mendukung. Kita berbicara situasi yang mungkin tidak bisa di luar dugaan kita, yaitu seperti misalkan contoh Rusia tiba-tiba mulai melunak, mulai kembali berdamai dengan kondisi Ukraina, dan ya Amerika juga mulai menerima kembali, yaitu bisa jadi satu faktor yang mungkin mempengaruhi market. Tapi ya sampai sekarang kita belum tahu, belum melihat tanda-tandanya. Jadi ya jangan berasumsi dulu ya. Yang paling penting adalah kita lihat bagaimana data yang ditunjukkan oleh price action. Price action memberikan informasi kepada kita dan kita coba olah data atau informasi tersebut menjadi sebuah opportunity. Dan itu yang menurut saya ya dilakukan kebanyakan trader, terutama yang profesional di luar sana gitu ya. Jadi kita ikutilah jalurnya mereka ya, bukan menebak-nebak balik lagi, tapi kita menganalisa dan mencoba mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi di depan kita, dan itu yang akan kita coba lakukan. Dan sedikit pengingat teman-teman, it's just on my opinion ya, jadi bukanlah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah kepastian, tidak ada yang pasti, terutama kita berbicara di game of probability, yaitu trading dan juga investing. Yang paling penting adalah teman-teman pahami hal tersebut sehingga kita bisa tahu bagaimana sebaiknya kita menanggapi atau menyikapi bertransaksi atau berinvestasi yang aman, yaitu kembali lagi ke money management dan risk management. Alright, so let's dive into the content. First, informasi terupdate hari ini adalah jobless claims in US climb to highest level since January. Jadi buat yang nggak tahu, jobless claim itu adalah klaim tunjangan pengangguran ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di Amerika Serikat itu menganggur, mereka mungkin ada kayak istilahnya ya tunjangan pengangguran gitu ya. Makanya initial jobless claim ini kalau misalkan angkanya meningkat dari harga maksud saya dari angka yang sebulan sebelumnya, itu berarti ada banyak orang yang mengklaim tunjangan itu ya. Jatuhnya mungkin kita bisa bilang kayak PHK kali ya, kayak orang yang di PHK, habis itu kan kalau di PHK kan harusnya dapat tunjangan tuh dari si perusahaan. Nah yang ngeklaim lebih banyak, artinya antara penganggurannya meningkat atau mungkin orang yang menganggur baru melakukan klaim pada ya bulan lalu atau di bulan April, karena ini datanya berdasarkan untuk bulan lalu atau sepekan terakhir ya, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti ada peningkatan dan ini otomatis akan mengurangi atau melemahkan nilai dolar Amerika Serikat ya, dan itu yang terjadi saat ini. Dan ada dua data lagi. Yang pertama adalah, yang kedua itu adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ini jatuhnya lebih ke manufaktur, dan kalau kalian lihat ya, ini pabrikan, berarti itu menurun sangat signifikan dari 16 menjadi 2,6. Ini yang kita sudah wanti-wanti, karena kalau misalkan kenaikan suku bunga itu bisa banget mempengaruhi yang namanya pengusaha untuk tidak mau ekspansi pabrik. Kenapa? Soalnya kan mereka butuh cash flow. Biasanya kan dari perbankan mengofferkan mereka yang namanya pinjaman untuk menjadi cash flow. Tapi kalau bunganya tinggi, let's say suku bunganya di angka 1%, berarti dalam setahun dia harus mengembalikan 12% ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, itu harusnya menjadi cara perhitungan bunga perbankan ya. Karena ya saya juga kan sebelumnya pernah usaha online dan pernah pinjam uang bank juga, dan saya tahu jadi kayak gimana gitu. Kalau misalkan dia tulisin nih, misalnya bank nawarin kalian utang ya dengan suku bunga 0,9%, percayalah itu bukan suku bunga 1 tahun, tapi itu adalah 12 maksudnya 0,9% dikalikan dengan 12 bulan, which means ya dalam 12 bulan kalian harus mengembalikan pokoknya beserta dengan bunganya senilai 12%.
ya. Kalau misalnya kalian pinjam 2 tahun ya berarti bunganya sebenarnya 24% dalam 2 tahun itu. Nah, itu yang mungkin membuat pertimbangan untuk para pengusaha, wah kayaknya kita harus mulai mengurangi yang namanya pabrik ya, karena kita kekurangan cash flow dan lain sebagainya, dan itu tentu saja saling berhubungan menyebabkan angka pengangguran jadi meningkat ya. Itu adalah penjelasannya. Dan kalau kita lihat lagi existing home sales ya, itu berarti pembelian rumah itu menurun nggak terlalu banyak, tapi yang pasti ya lumayan berimpact, karena kalau nggak di sini bintangnya nggak 3 tapi bintangnya 2 atau 1 ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah satu faktor yang bisa mempengaruhi juga. Dan kalau kita lihat Nasdaq hari ini mengalami gain lumayan 0,5%, dan seperti yang kita ketahui Nasdaq Composite ini adalah saham teknologi di Amerika Serikat. Dan perlu kita ketahui juga guys, saham teknologi ini termasuk seperti Tesla, termasuk seperti kita bilang SpaceX ya, termasuk seperti Apple atau Amazon ya. Mereka ini adalah saham-saham teknologi yang kalau misalkan kita lihat saat ini, termasuk MicroStrategy sendiri itu adalah saham teknologi, dan mereka itu adalah orang-orang yang melakukan akumulasi terhadap yang namanya Bitcoin. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik. Apakah kalau misalkan sahamnya turun, which means mereka cashing out, mereka tarik tunai, apakah itu akan dijadikan uang untuk mereka melakukan akumulasi terhadap Bitcoin ya? Maybe ini buat whales yang dalam tanda kutip kayak Elon Musk atau si Michael Saylor ya, duitnya cukup banyak, tapi gak secukup banyak seperti pada saat quantitative easing dilakukan di tahun 2020, sehingga marketnya ngepump karena financial institutions dapat suntikan dana. Itu menjadi satu pertimbangan. Yang pasti kalau kita lihat dolar indeks hari ini mengalami penurunan, dan jelas sekali salah satu penyebabnya atau dampak yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah karena tadi ya, meningkatnya angka klaim pengangguran. Alright, nah itu adalah satu faktor yang kita perlu perhatikan karena bisa mempengaruhi pergerakan market crypto pada hari ini. Dan seperti yang kita lihat, sebenarnya crypto hari ini ada gain, terutama untuk Bitcoin sendiri naik sekitar 5,4%, dan total market cap di cryptocurrency naik sekitar 4,4%. Yang menarik adalah Ethereum dominance kembali rebound ya, sekitar 5,5%, dan Bitcoin dominance-nya kembali tertekan. Maksud saya malah kembali naik ya, malah menguat ya. Di sini dia menguat, dan karena dia sudah berhasil breakout dari resistance, maka seharusnya money flow akan lebih banyak ke Bitcoin. Dan kalau misalkan benar bahwa sideways saat ini itu bisa merupakan arti daripada sebuah akumulasi atau proses akumulasi yang berlangsung, seperti yang kita lihat teman-teman ya. Kalau misalkan berdasarkan Dow Theory sekalipun ya, yang namanya akumulasi itu biasanya ditandai dengan pergerakan yang cenderung sideways. Kenapa? Karena logika berpikirnya sederhana aja. Kalian bayangkan ada sellers yang melakukan aksi selling ya dengan posisi yang begitu signifikan, di follow up di beberapa hari setelahnya. Lalu market tertahan dengan doji yang begitu panjang, dan dia start rebound ya. Jadi dia mulai sideways di kisaran area yang saya consider sebagai area bullish order block atau kisaran range, di mana sebelumnya kita lihat ini adalah area support yang paling penting dan paling major untuk pergerakan Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi yang kayak gini, mungkin dalam waktu dekat, minimal untuk short term ya, kita berbicara 1-2 pekan ke depan, mungkin kita bisa mendapati potensi untuk reversal dulu. Dalam arti kita nggak bisa ngelihat Bitcoin mungkin dia perlu rebound dulu untuk kembali bernafas. Dan seperti yang kita perlu ketahui teman-teman ya, sama aja kayak kita berenang ya, nyelam. Kalau misalnya kita mau berenang lagi, kita harus tarik nafas, dan ini mungkin bisa jadi pertimbangan yang sedang terjadi pada Bitcoin. Karena kalau misalkan Bitcoin hari ini closingnya di atas level $30.500, kalian bakal ngelihat potensi terbentuknya si bullish engulfing pada time frame daily, yang artinya ini mengkonfirmasikan potensi support atau area low yang terakhir di sini ya. Seperti yang kita ketahui, overall kita bergerak di dalam sebuah chart pattern yang dinamakan dengan falling wedge pattern, dan ini menjadi sebuah pattern bullish sebetulnya ya. Kalau misalnya kita lihat pergerakannya sendiri, ini so far sudah ada 1, 2, dan 3 wave, jadi masih ada 4, dan ada potensi menuju 5 wave sebelum akhirnya dia rebound ya. Itu karena biasanya di falling wedge pattern itu terdiri atas 5 wave, jadi A, B, C, D, E, baru kemudian dia menentukan arah kembali. Dan saat ini objektifnya untuk Bitcoin
terutama buat para holders atau buyers atau bullish itu adalah maintain di atas level $28.900 karena ini merupakan area sacred atau area penting yang kita perlu perhatikan ya so far dari pergerakan time frame daily. Alright, nah itu untuk dailynya, dan sedikit kita bahas untuk short termnya. Sebenarnya simple aja, saya pengen munculin trendline ini buat teman-teman lihat ya, bahwa sebenarnya kita berarti memang masih ada potensi tertekan sekali lagi ya, karena kita melihat di sini terbentuk sebuah trendline, dan every time trendline tersebut dites kita mendapati rejection. Cuman yang menarik adalah the first rejection happens right here, itu create lower low, and then the second one di sini itu dia tidak create lower low. Nah, this time kita ngelihat dia sempat hampir ngetes tapi dia berhasil patahkan tren yang ada di sini ya. Jadi jatuhnya kalau kita lihat di sini smaller time frame itu harusnya terbentuk higher high, higher low sequence, kemudian dipatahkan di sini. Jadi jatuhnya ini kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya teman-teman ambil supportnya dari sini ya, body to body candle, ini bahkan sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa proses saat ini itu kemungkinan adalah retest terhadap trendline-nya. Jadi kalau teman-teman merasa bingung, yang saya maksudkan kita tinggal ubah ke line chart aja. Nah, di sini kelihatan clearly bahwa area ini ya ada 1, 2, 3 dan terakhir di break. Sekarang prosesnya sedang retest terhadap trendline tersebut. Jadi ini adalah satu pertimbangan yang kita juga perlu perhatikan. Maka dengan kondisi confluence of resistance ini, ada kemungkinan kita akan mendapatkan Bitcoin rejection sekali lagi di sini before kita melihat konfirmasinya, apakah dia akan sideways, kemudian dia breakout, atau dia cenderung kembali tertekan dan bahkan create lower low price. Karena ini jatuhnya masih bisa kita consider sebagai area recent low ya, I mean low and then lower low, ini same high level and then dia baru breakdown, baru create yang namanya lower low. Karena biasanya teman-teman juga percaya kan, karena ada yang namanya tail candle di sini cukup panjang, itu biasanya cenderung dites juga. Nah, kalau misalkan kita ngelihat marketnya nanti terreject dari kisaran range level atau area tersebut, perlu diperhatikan karena memang di sini juga terdapat yang namanya Fibonacci retracement, dan area 38,2% itu akan berada di kisaran range $31.830 ya. Maka di sini adalah menjadi area potensial big fund zone-nya kita, dan kita perlu lihat ya bagaimana reaksi market jika Bitcoin kembali terreject dari kisaran area ini ya. Apakah market akan berusaha mempertahankan? Jadi kalau teman-teman gunakan tail to tail ya, ini bisa menjadi sebuah informasi juga bahwa basically kita berada di dalam descending channel ya, atau descending triangle. Dengan kondisinya mungkin kita coba munculkan volume ya, tadi sempat di-sharingkan sama salah satu rekan kita di member ya, yaitu Kofili. Di sini dia menunjukkan bahwa ya ini secara volume juga memang rendah ya, dalam artian ya basically it's just sideways ya, so it's just range di kisaran area ini. Jadi untuk bagian bottomnya kemarin kita sempat discuss juga soal bullish order block ya, buat teman-teman yang mungkin masih ingat, bullish order block itu memang berada di kisaran range ini. Wait a second, saya munculkan dulu ya. Oke, this one ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah area bullish order block yang memang kita sudah perkirakan memiliki potensi reaksi, dan ternyata kita membentuk semacam kayak inverse head and shoulders before akhirnya dia take off dan akhirnya take out lagi dari trendline yang kecil di sini. Dan plus kalau kita perhatikan dia juga berhasil take out area high level di sini ya. Ini akan menjadi pertimbangan kita, menjadi concern juga bagi kita, mana yang lebih istilahnya memiliki probabilitas lebih tinggi untuk saat ini. Cuma kalau dari saya mungkin to keep it simple everyone, kita cukup melihat situasinya seperti ini aja ya. Basically it's just a symmetrical triangle pattern. Jadi kalau kalian ngelihat rejection, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu terburu-buru untuk taking action, karena bisa jadi nanti dia turunnya cuma sedikit and then ngetes lagi di level atau area tertentu before dia akhirnya decide either itu menguat atau justru kembali melemah lebih jauh ya. Sebaiknya tunggu konfirmasi saat bisa breakout dari pattern ini, baru kita bisa menentukan lebih baik istilahnya apa sih yang berpotensi terjadi pada Bitcoin saat ini. Yang pasti adalah kalau kita berkaca lagi dari time frame daily, it's potential area memang untuk melakukan akumulasi bagi para whales, dan jangan heran kalau misalnya kita ngelihat marketnya sideways di kisaran range ini ya untuk beberapa waktu ke depan. Oke, saya rasa itu dulu informasi update penting yang bisa saya sharingkan hari ini supaya kita juga tahu ya teman-teman. Sebenarnya saya masih ada short position pada Bitcoin, tapi saya cukup maintain aja dengan menempatkan stop loss di atas area key resistance-nya, dan kalau misalkan ternyata memang kena ya sudah, berarti memang itu adalah rezekinya saya sebatas itu atau sejauh
itu. Karena saya memang pribadi juga sudah taking profit sekitar 75% sudah saya cash out ya dari posisi short terhadap Bitcoin-nya. Jadi sekarang saya cuma tinggal maintain aja, kita coba lihat opportunity aja, dan mudah-mudahan sih mudah-mudahan ini beneran lagi di dalam proses akumulasi ya. Itu aja ekspektasi saya. Rebound a little bit, bisa manfaatin buat dapet cuan. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ada nyangkut bisa kejemput dulu, and then ya baru reconsider ya, mengingat kondisi fundamental ekonomi Amerika Serikat saat ini berada di dalam kondisi yang tidak begitu baik. Jadi kita juga perlu was-was dan kita juga perlu berhati-hati ya. Karena kalau saya nggak salah hari ini ada berita ya, kalau nggak salah sih di China ya kalau nggak salah, itu makanannya, bahan pangan udah mulai menipis ya kalau nggak salah teman-teman. Coba kita cek ya, China food supply ya kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Soalnya hari ini kita bisa lihat ya ini ya, China food supply shortage ya sudah mulai menipis ya. Oke, saya kayaknya nggak ngeliat di sini ya. Ya pokoknya itu deh teman-teman ya, Shanghai food crisis from Beijing residents to stock up dan bla 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 bla. Intinya memang ini sudah mulai tidak begitu baik ya situasinya, jadi kita perlu waspada ya. Dan kita karena tinggal di Indonesia, so hopefully everything is gonna be alright everybody. Stay safe buat semuanya, tetap jaga kesehatan karena ada virus-virus baru yang mulai berkeliaran ya. Hopefully kita bisa terbebas dari virus sesegera mungkin dan bisa back to normal. I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, and don't forget to leave me your likes button, subscribe this channel, dan jangan lupa juga komen kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya sampaikan. Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye bye.